Bismillahirrahmanirrahim. Nuwasil darsana fi hadzal kitab Diwan Imam Syafi'i. Wasalna al-an nahnu wa iyyakum ila qawlihi wala tusnu yadum. Ala kulli hal kama qultu fil muhadarah as-sabiqah annana fi kulli liqa'ina sanulqi lakum bahron aw bahraini min buhuri ilmil arud, seperti yang disampaikan pada pertemuan kemarin, bahwasanya insya Allah setiap pertemuan kita akan belajar satu atau dua bahar dari bahar-bahar arud. Nah, maka sebelum kita masuk ke kitab ini, kita mungkin sekarang akan belajar dua atau tiga bahar dulu, karena kemarin kita cuma ngasih satu. Nah, kemarin bahar apa yang sudah? Bahar wafir. Nah, kemarin kita sudah belajar rumus bahar wafir. Rumusnya saja yang kita pelajari. Kita nggak memperdalam ilmu arud karena bukan pembahasan kita tentang ilmu arud. Kemarin bahar wafir gimana nadanya, rumusnya? Bahar khafif. Rumusnya gimana bahar khafif? Rumusnya fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun
Nah, ini bahar khafif. Nanti kita lakukan seperti apa lagunya. Yang ketiga adalah bahar sari. Bahar sari. Rumusnya bahar sari gimana? Mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun. Satu lagi sekalian nulisnya, sekalian berdirinya. Yang keempat adalah bahar mutaqarib. Ulun 4 kali. Ulun. Pertama, hari ini kita belajar namanya bahar khafif. Bahar khafif itu rumusnya fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Kalau di kitab Diwan Imam Syafi'i, bait yang memakai atau menggunakan bahar khafif itu bait yang mana? Masih di qafiyah hamzah. Bait yang baharnya menggunakan bahar khafif itu ada 2 bait, yaitu bait aktsarun nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i laisa hubbun nisa'i jahdan walakin qurbuman la tuhibbu juhdul bala'i. Ini 2 bait baharnya bahar khafif. Rumusnya fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Kemudian bahar sari. Bahar sari rumusnya mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Dalam kitab yang mana bait yang memakai bahar sari? Bait yang pakai bahar sari di kitab ini mulai dari perkataan Imam Syafi'i wa hasratan lil fata sa'atan ya'ishuha ba'da awid da'ihi umrul fata law kana fi kafihi rama bihi ba'da ahib ba'ihi. Nah, kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah bahar mutaqarib. Bahar mutaqarib di Diwan Syafi'i qafiyah hamzah enggak ada, tapi nanti ada di qafiyah ba.
pertama qafiyah ba itu baharnya bahar mutaqarrib. Rumusnya bahar mutaqarrib, wazannya fa'ulun 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 fa'ulun. Nah, gimana kemudian cara kita membacanya atau melakukannya? Bahar khafif, fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Bacanya adalah fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Suaranya terlalu merdu. Itu lagu bahar khafif. Coba gimana bacanya? Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Mau ngerekam nanti ada dibagikan di YouTube. Yang di kitab diwan yang mana? Yang aksarun nas. Bacanya aksarun nasu fin nisa'i wa qalu inna huban nisa'i jahdul bala'i laisa hubun nisa'i jahdan walakin qurbu man la tuhibbu juhdul bala'i. Nah, ini yang pertama atau yang kedua bahar khafif. Yang selanjutnya bahar sari. Bahar sari rumusnya atau wazannya mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Rumusnya. Lagunya gimana? Lagunya bisa kayak gini. Mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Gampang ya? Coba gimana? Mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Nah, yang di kitab yang mana yang pakai bahar sari? Yang pakai bahar sari yang wahasrotan lil fata sa'atan. Makanya enak kalau punya kitab, atau kalau kitabnya belum ada ditulis dulu biar nanti bisa dicoret-coret. Oh, ini baharnya ini baharnya ini. Nah, wahasrotan lil fata sa'atan. Gimana cara bacanya? Wahasrotan lil fata sa'atan ya isyuha ba'da awid da'ihi umrul fata law kana fi kafihi rama bihi ba'da awid da'ihi wa hasratan lil fata sa'atan ya isyuha ba'da awid da'ihi umrul fata law kana fi kafihi rama bihi ba'da awid da'ihi. Nah, itu bahar sari. Yang keempat bahar mutaqarrib.
Bahar mutaqarib rumusnya fa'ulun 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 fa'ulun. Lagunya gimana? Lagunya kayak pujian di masjid-masjid, di musola-musola ya. Fa'ulun 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 baharnya mutaqarib. Ala kulli hal ini untuk hari ini tentang arud. Jadi kita udah belajar 4 karena pertemuan kita seminggu 4 kali ya. Berapa kali seminggu? Sedangkan bahar ada 16. Berarti minggu ini harus dapat 8. Besok Jumat ada nggak kita? Sedangkan kita baru dapat 4. Berarti kita bisa nambah lagi, ntar pertemuan selanjutnya kita tambah lagi kuotanya biar kekejar 16-nya. Seenggaknya kita pernah dengar, pernah tahu wazannya. Meskipun kita nggak pelajari lebih dalam. Soalnya ini satu fan, kalau kita mau pelajari maka kita butuh waktu. Ada banyak pembahasan di dalamnya. Ada namanya jahar, ada namanya watan, ada namanya arud. Ilmu arud di dalamnya ada istilah lagi arud. Ada namanya dorb, ada namanya jihar, macam-macam. Itu semua kalau dipelajari butuh waktu. Ala kulli hal ini 4 bahar kita udah dapat. Nah, kalau di kitab Diwan Imam Syafi'i, di dalam kitab ini semua syair-syairnya ada berapa bahar yang dipakai di dalamnya. Dari 16 bahar yang ada dalam kitab Diwan Imam Syafi'i, yang dipakai hanya 11 bahar. Ada 11 bahar. Yang 5 bahar enggak ada di sini. Apa 11 bahar itu? Yang pertama bahar sari, ini bahar khafif, bahar wafir, bahar mutaqarib, bahar basit, bahar tawil, bahar kamil, bahar munsarif, bahar rojaz, bahar romal, sama bahar madin. Ini 11 yang ada di kitab Diwan Syafi'i. Yang 5 bahar yang enggak ada, bahar apa? Bahar hazaj, bahar mudhari, bahar muqtadab, bahar mujtas, bahar mutadarok. Itu enggak ada di kitab, enggak dipakai oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya ini. Ala kulli hal, qabla an nadkhul ila hadzal kitab yahsunu lana an nuhdiyal Fatihah ila mu'allifi hadzal kitab wa ila jami'i mu'allimina wa asatidatina wa nuhdi Fatihah aidan ila Ustaz Sulaiman Budi. Mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan beliau, angkat penyakitnya, bisa bareng-bareng lagi bersama kita, bisa ngajarin kita, bisa ngedidik kita, bisa ngebimbing kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin.
wa rizquka laisa yunqisuhu ta'ani wa laisa yazidu fir rizqil anahu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wala husnun, dan tidak ada kesedihan. Yadumu, yang kekal, apa husnun. Wala sururun, dan tidak ada kebahagiaan. Wala buksun, dan tidak ada kesengsaraan. Alaika, atasmu. Wala rakha'u, dan tidak ada kemakmuran. Dalam bait ini Al-Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita tentang sesuatu yang bisa memotivasi kita, sesuatu yang bisa memberikan kita semangat. Apa beliau katakan? Beliau mengatakan wala husnun yadum, tidak ada kesedihan yang kekal. Wala surur, dan tidak ada kegembiraan juga. Kesedihan ataupun kegembiraan semuanya gak ada yang kekal, gak ada yang abadi di dunia. Tapi nanti kalau di akhirat yang ada adalah keabadian, entah itu kesenangan atau kesedihan. Tapi di dunia kesedihan, kesenangan gak ada yang kekal. Sehari kita sedih, besoknya kita senang. Tadi pagi kita senang, siangnya kita sedih. Semuanya di dunia tidak ada yang kekal. Wala buksun alaika wala rakha, dan tidak ada pula kesengsaraan yang kekal. Tidak ada pula kemakmuran. Manusia hidup di atas muka bumi. Seperti apapun sengsaranya, seperti apapun susahnya keadaan dia, gak akan selamanya seperti itu. Ada saatnya Allah memberikan kebahagiaan, ada saatnya Allah memberikan kegembiraan. Begitu juga kebalikannya. Manusia hidup di atas muka bumi, semakmur apapun hidupnya, sekaya apapun dia memiliki harta, akan ada saatnya dia merasa kekurangan. Akan ada saatnya dia merasa butuh kepada sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, jadi satu bait ini ada kalanya hari diliputi perasaan sedih dan bahagia, ada kalanya pula dihiasi dengan kegagalan dan kemakmuran. Yang pasti tiada keadaan yang ajeng dalam siklus hari. Nah, perubahan-perubahan seperti ini itu pada hakikatnya memberikan secercah harapan kepada kita. Kita dalam keadaan kita yang sekarang seperti apa, misalkan susah, misalkan sengsara, punya masalah, diliputi musibah, itu semua nggak akan selamanya. Itu semua akan ada akhirnya. Sebagaimana kita hidup di dunia juga akan ada akhirnya. Wala husnun yadum wala sururun wala buksun alaika wala rakha'u. Wala turi, dan jangan kau perlihatkan lil aadi, kepada musuhmu, qattu, sama sekali, zullan, kesusahan. Fa inna syamatatal a'da, karena sesungguhnya kegembiraan musuh itu bala'u, adalah bala. Nah, selanjutnya Imam Syafi'i menasehati kita agar jangan pernah
kita menampakkan kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang gak suka kepada kita, jangan pernah kita menampakkan kesusahan di depan mereka. Tampakkan selalu kebahagiaan, tampakkan selalu kegembiraan, tampakkan selalu kesenangan. Musibah kita banyak, masalah kita banyak, pasti namanya manusia. Tapi sembunyikan itu semua, apalagi kepada musuh. Jangankan kepada musuh, kepada orang terdekat saja sebaiknya kita tidak menampakkan masalah, tidak menampakkan kesedihan. Biarlah kesedihan itu kita pendam sendiri. Gak usah ada orang yang tahu. Cukup kita yang tahu dan Allah yang Maha tahu. Kenapa? Karena kesedihan itu kalau kita tampakkan kepada musuh kita, itu menjadi kebahagiaan bagi dia. Musuh kita itu kalau melihat kita sedih, dia senang. Nah, makanya jangan tampakkan kesedihan kepada orang yang tidak menyukai kita. Fa inna syamata ta'da bala, karena sesungguhnya kesenangan musuh adalah bala. Wala tarju, dan jangan kau berharap as-samahata, kemurahan, min bakhilin, dari orang pelit, dari orang bakhil. Fama, karena tidak ada finnari, di neraka, lidhom ani, bagi orang yang haus, maun, air. Ini bahasa Imam Syafi'i dalamnya. Beliau katakan wala tarju as-samahata min bakhil, jangan pula engkau berharap kedermawanan dari orang bakhil. Kita berharap kemurahan hati, kok berharapnya ke orang bakhil? Kira-kira harapan kita bakal gimana hasilnya? Bakal sia-sia, bakal kecewa, percuma. Bakhil itu dimusuhi Allah, dimusuhi manusia. Orang bakhil tuh Allah gak suka. Orang bakhil manusia juga gak suka. Maka jangan berharap kepada orang bakhil. Kenapa? Karena orang bakhil tidak ada kebaikan padanya. Dalam keadaan butuh, dalam keadaan genting, kita minta ke dia pasti bakal kecewa. Gak ada kebaikan pada orang bakhil. Maka jangan kita berharap kebaikan dari dia. Diibaratkan oleh Imam Syafi'i, fama finnari lidham'ani ma'un, karena tidak ada di neraka bagi orang yang kehausan ma'un, air. Di neraka orang yang kehausan gak akan dapat air. Ini pengibaratan sangat tinggi. Pol-polannya pengibaratan ini disampaikan oleh Imam Syafi'i. Seperti halnya orang haus di neraka menginginkan air, gak mungkin dapat. Maka begitu pula kalau kita berharap kepada orang bakhil, gak akan dapat kita apa yang kita harapkan darinya. Warizquka, dan rizkimu, laisa yunqisuhu, tidak akan menguranginya. Apa at-ta'anni, pelan-pelan, alon-alon bahasa Jawanya. Walaisa, dan tidaklah yazidu, menambah, fir rizki, untuk rezeki, apa al-ana'u, susah payah. Rizki itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, qada yang termasuk ke dalam qada mubrom. Qada ada dua macam, ada namanya qada mubrom, ada namanya qada mu'allaq. Qada mubrom itu rezeki, umur, ajal, jodoh, itu qada mubrom. Artinya apa? Kalau qada itu qada mubrom, maka
maka tidak akan dapat dirubah. Sebesar apapun usaha kita, nggak akan dapat kita rubah. Itu udah kodok namanya, udah ketentuan Allah. Umur seseorang, dia tahu diperiksa oleh dokter, umurnya kamu nggak bakal lama lagi. Akhirnya dia berusaha agar bisa hidup lebih lama, nggak akan bisa. Ketentuan umur sudah mutlak, sudah pasti paten oleh Gusti Allah, nggak bisa dipanjangkan, nggak bisa dipendekkan. Jodoh seperti itu juga, usaha, ikhtiar, doa, semuanya tidak akan dapat merubah jodoh. Sudah ketentuan Allah. Rizki juga sudah kodok mubrom. Kodok mubrom sudah mutlak, gak bakal bisa dirubah. Seseorang oleh Gusti Allah ditentukan rizkinya segitu, gak akan murah, gak akan nambah. Nah, sekarang kita itu banyak yang salah memahami tentang masalah rizki. Namanya rizki itu sesuatu yang datang ke kita. Sesuatu yang datang ke kita itu namanya rizki. Cuman rizki itu ada yang halal, ada yang haram. Misal seseorang bekerja keras, dia berusaha dapat gaji sebulan 10 juta misalkan. Itu rezeki dia. Itu rezeki dia. Seseorang curang, dia melakukan korupsi, dapat uang 10 juta. Itu rezeki dia. 10 juta hasil rezeki, hasil korupsi, itu rezeki dia. Cuman masalahnya dari mana dia ambil rezekinya itu. Yang korupsi tadi 10 juta memang rezeki dia, tapi dia ambil lewat tangan kiri. Seandainya dia berusaha, dia ikhtiar, dia berdoa, dia dapat tuh 10 juta. Masalahnya dia nggak lakuin itu. Pejabat korupsi miliaran rupiah, triliunan rupiah, itu rezeki mereka, tapi rezeki yang haram. Kenapa? Karena dilakukan dengan cara yang haram. Seandainya mereka berusaha, berikhtiar, berdoa, bakal dapat 1 miliar, bakal dapat 1 triliun. Segitu sudah. Cuman dari tangan yang mana kita ngambilnya itu? Apakah dari tangan kanan ataukah dari tangan kiri? Warizku kalai sayuki suhut ta'ani. Dan rizkimu itu tidak akan menguranginya at-ta'ani, pelan-pelan. Orang itu rizkinya sudah pasti segitu. Dia meskipun pelan-pelan, dia meskipun kelihatannya santai, kalau sudah dapat rezekinya gede, bakal nyampe ke dia. Walai saya zidu fir rizki al-ana, dan tidak akan mengurangi rizki, tidak akan menambahi rizki, susah payah. Banting tulang, peras keringat dari pagi sampai sore, gak akan semua itu menambah rezeki dia. Ketentuan oleh Allah udah segitu, bakal segitu. Nah, dalam masalah rezeki ini Imam Syafi'i memiliki pandangan bahwasanya rezeki itu harus disertai ikhtiar. Kalau nggak ikhtiar nggak akan dapat rezeki. Tapi Imam Malik memiliki pandangan kalau rezeki itu sudah ketentuan Allah. Kalau Allah sudah menentukan, meskipun nggak ada ikhtiar, akan tetap datang ke dia. Akhirnya guru dan murid ini berbeda pendapat dalam masalah rezeki. Imam Syafi'i ingin membuktikan bahwasanya rezeki itu didapat dengan ikhtiar. Akhirnya Imam Syafi'i pergi bekerja mencari rezeki. Kemudian datang ke Imam Malik membuktikan, wahai Imam, ini buktinya kalau rezeki itu harus disertai ikhtiar. Saya kerja, saya pergi mencari rezeki, saya dapat rezeki. Imam Malik yang diam aja kemudian menikmati makanan atau rezeki yang dibawa Imam Syafi'i tadi. Dinikmati makan. Ya Syafi'i, rezeki itu kalau ditentukan oleh Allah, nggak ikhtiar, nggak usaha pun akan sampai. Ini anak makan nggak ada ikhtiar. Suatu ketika Ibrahim bin Adham, beliau dulunya awalnya adalah seorang raja,
seorang penguasa. Di awal-awal saliknya beliau, di awal-awal masa salik beliau merasa jenuh dengan keadaannya yang begitu-begitu terus. Akhirnya beliau mendengar seorang memberikan mauidhah, memberikan nasihat tentang masalah rizki, ketentuan takdir mubrom. Katanya yang namanya rezeki itu pasti sudah ditentukan Allah. Seperti apapun keadaannya akan tetap sampai kepada orang tersebut kalau Allah sudah menentukan. Suatu ketika Ibrahim bin Adham keluar bersama para pengawalnya, keluar dari istana menuju ke hutan dengan maksud berburu, ingin berburu hewan. Di tengah-tengah hutan ketika sedang berburu, Ibrahim bin Adham terpisah dari rombongannya sendirian. Ketika sendirian itu datang para begal, para perampok. Udah sendirian, gak ada yang ngawal, ada begal, dibegal, dirampok Ibrahim bin Adham. Kemudian habislah semua yang dibawa Ibrahim itu. Kudanya dirampas, harta yang dia bawa semuanya habis. Tinggallah sendiri Ibrahim bin Adham di hutan belantara, di gurun tandus, gak ada ini, gak ada itu. Kemudian ketika itu Ibrahim bin Adham teringat akan ceramah yang disampaikan oleh seorang ulama dulu, bahwasanya rezeki itu kalau sudah ditentukan pasti akan sampai. Nah, Ibrahim bin Adham ingin membuktikan benar enggak ini. Akhirnya apa? Akhirnya Ibrahim bin Adham naik ke atas bukit yang kira-kira nggak ada orang yang sampai ke sana, nggak ada orang yang lewat ke situ. Bukit tersembunyi, terpencil. Ingin buktiin bener nggak rezeki itu kalau sudah ditentukan pasti bakal sampai. Ibrahim naik ke bukit tempat yang tersembunyi yang kira-kira orang kalau lewat situ nggak bakal kelihatan. Akhirnya Ibrahim bin Adham naik ke situ, kemudian berbaring di situ, tiduran, ngagoler, nungguan. Hayang ngabuktikan, ingin membuktikan. Setelah beberapa saat, ternyata ada kafilah dagang yang melewati daerah tersebut. Kafilah dagang ini ketika melewati daerah tersebut, salah satu hewannya lepas. Akhirnya dikejar oleh mereka. Si hewan ini kabur mendekati Ibrahim bin Adham yang sudah nyumput nyari tempat yang gak kelihatan. Akhirnya hewan ini dikejar sama kafilah tadi. Dikejar, akhirnya ketangkap di tempat dekat Ibrahim bin Adham. Nah, orang-orang kafilah ini ketika menangkap hewan itu melihat ada orang tergeletak, ada orang ngagoler. Akhirnya mereka heran, ini orang kenapa? Kok dia sendirian ngagoler di tempat seperti ini? Dibangunkan, gak ngerespon, diusik-usik gak ngerespon. Akhirnya di antara mereka ada yang mengatakan, heh, bangun. Ibrahim bin Adham diam baik. Heh, kamu ngapain di sini? Nggak dijawab. Temannya yang bareng dia ngomong ke temannya yang tadi ini, mungkin dia nggak bisa ngomong, mungkin dia nggak bisa gerak, mungkin dia kelaparan. Akhirnya salah seorang dari mereka balik ke rombongan kafilah, bawa makanan, bawa minuman, disodorkan ke Ibrahim bin Adham. Disodorkan. Ibrahim bin Adham gak bangun, gak gerak, pengen membuktikan kalau rezeki itu kalau sudah ditentukan pasti bakal sampai. Tidak dibawa makanan, dibawakan minuman, disodorkan ke Ibrahim bin Adham, gak gerak. Ini orang-orang di situ heran, ini kenapa? Akhirnya ada orang yang bilang, mungkin dia karena sudah terlalu lama gak makan, gak minum, kaku, gak bisa gerak, gak bisa ngomong. Akhirnya apa? Makanan yang dibawa itu dimasukkan ke mulutnya, disesepkeun ka sumutna. Akhirnya Ibrahim bin Adham teriak, ngaku meyakini bahwasanya rezeki itu kalau sudah ditentukan pasti bakal sampai, tak datang itu rezeki.
Wa rizquka laysa yunqisuhu ta'anni wa laysa yazidu fi rizqi al-ana. Nah, rezeki itu bukan hanya materi. Rezeki itu banyak macamnya. Kita sekarang oleh Gusti Allah diberikan taufik, diberikan hidayah, bisa sama-sama belajar di sini, sama-sama ngaji. Ini juga rezeki yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Iza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u wa man nazala bisahatihil manaya fala ardun taqihi wala sama'u wa ardullahi wasi'atun walakin idza nazala al-qada'u fada'u da'il ayyama tarjul kullahinin wa la yughni 'anil mauta dawa'u. Iza ma kunta, apabila kamu, za qalbin, memiliki hati, qanu'in, yang qanaah. Za qalbin dibaca nasab karena khobar dari kana. Za ini nasab, rofanya zu, jarnya zi. Iza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta, maka kamu, wa malikud dunya, dan penguasa dunia, itu sawaun, sama. Seseorang kalau dia memiliki hati yang qanaah, qanaah itu menerima dengan keadaan, menerima takdir. Saayana om geus sakieu bae, ieu rezeki simkuring, ieu rezeki saya, qanaah. Seseorang kalau dia memiliki hati yang qanaah, maka dia seperti orang yang memiliki dunia. Dia seperti raja dunia, sama. Dia dan raja penguasa dunia sama. Kenapa? Karena penguasa dunia itu memiliki segalanya. Dia pingin apa, dia punya. Nah, orang yang memiliki hati yang qanaah juga seperti itu. Hati yang qanaah bahkan lebih mulia, lebih tinggi daripada sekedar penguasa dunia. Kalau di sini Imam Syafi'i mengatakan sama, orang yang memiliki hati yang qanaah dengan penguasa dunia itu sama. Fatilham, keadaannya segitu-gitunya, keayaannya sakitu-kituna. Beunghar henteu, kawin acan, naon deui, keadaannya segitu-gitunya, tapi memiliki hati yang qanaah. Dalam hatinya itu qanaah luar biasa. Maka Ustadz Ilham yang seperti itu, dia itu sama dengan penguasa dunia. Jangan kira orang yang berkuasa di dunia itu cuma raja. Orang yang berkuasa di dunia hakikatnya adalah orang yang memiliki hati qanaah. Udah, punya hati qanaah itu paling enak. Punyanya apa dia terima, enggak ngersula, ente naon, tegegelendang, geus enak bae boga hati nu qanaah. Insyaallah Imam Syafi'i, iza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Pingin menguasai dunia enggak mungkin. Pingin jadi raja dunia enggak mungkin. Tapi kita bisa menjadi pemilik dunia yang hakiki dengan cara membuat hati kita qanaah. Waman, dan siapa orang,
nazalat yang turun bisa hatihi kepada halamannya apa almanaya ajal fala arbun maka tidak ada bumi, tidak ada daerah takihi yang bisa menjaganya, wala samaun dan tidak ada langit. Wa ardullahi dan buminya Allah itu wasi'atun luas. Walakin akan tetapi idza nazala apabila sudah turun apa al-qada'u ajal doko menjadi sempit apa al-qada'u semesta. Waman nazalat bisa hatihil manaya orang yang sudah datang kepadanya ajalnya. Ajal juga takdir kubro, ketentuan Allah yang sudah paten. Orang yang sudah datang kepadanya ajalnya. Sahah itu arti aslinya halaman. Sahatul bait, halaman rumah. Diibaratkan oleh Imam Syafi'i, ajal kalau sudah sampai depan rumah, kalau sudah sampai depan pintu, fala ardun takihi wala sama, maka nggak ada daerah yang bisa mencegah, bahkan langit pun nggak bisa menjaga. Sudah bakal mati ketika itu, bakal meninggal dia ketika itu. Sudah datang ketentuan, sudah datang qadanya Allah. Wa ardullahi wasi'ah dan buminya Allah itu luas. Kita tahu nggak luasnya bumi Allah ini segimana? Luas bumi Allah ini. Pergi kemana saja nggak ada ujungnya. Luas. Naik mobil kemana baik? Mau arah ke Ubak, di Pulau Jawa. Mau arah ke Ubak. Acan belum lagi kita ke luar negeri kemana-mana. Ardullahi wasi'ah, buminya Allah itu luas. Akan tetapi kalau ajal sudah datang, dhaqal fadha, yang sempit bukan cuma bumi, semesta jadi sempit, angkasa jadi sempit. Kenapa? Karena ketika itu sudah datang ajal, tempat dia bukan di bumi. Di bumi sudah nggak ada tempat, maka sempit, udah nggak bisa dia bertempat, pindah ke alam selanjutnya. Da'il ayyama taburu kullahinin wala yuni anil mautid dawa. Da'il ayyama, biarkanlah hari-hari taburu berubah kullahinin setiap saat. Biarin hari-hari berubah, biarkan semua yang sudah berlalu, biarkan. Wala yuni anil mautid dawa, wala yuni dan tidak akan mencukupi, tidak akan bisa menolak anil mauti dari kematian apa ad-dawa obat. Kalau mati sudah datang, obat nggak bakal bisa menjaga, nggak bakal bisa menolak. Nah, selesai kita dari tema Da'il ayyam taf'alu ma tasya, atau kalau di kitab PDF kalian temanya apa? Min tajarubil imam ma'al ayyam ma'an nafsi ma'al qada. Nah, yang selanjutnya ad-du'a'u wa hal yaruddul qada. Di sini baharnya sama dengan bahar yang sebelumnya, yaitu bahar wafir. Atahza'u bin du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sona'an
Atahza'u, apakah kamu meremehkan? Bidu'ai, dengan doa. Watazdarihi, dan kamu mempermainkan doa. Wa ma tadri, padahal kamu tidak tahu. Bima, dengan apa. Sona'ad doa, yang diperbuat oleh doa. Sihamul laili, panah malam hari. Itulah tufti, tidak akan salah, tidak akan meleset. Walakin, akan tetapi, laha, bagi siham, amadun, batas. Walil amadi, dan bagi batas, inqidau, ada masanya. Fayumsikuha, maka di kalian ada fayumsikuhnya? Gak ada. Beda ya. Fayumsikuha, maka memegang siham. Iza masya'at, apabila berkehendak. Siapa Rabbi, Tuhanku. Wa yursiluha, dan melepaskan siham. Siapa Rabbi? Iza nafada, apabila telah tembus apa al-qada'u, ketentuan. Ini bait ini kalau di kitab ini ditaruh di akhir qafiyah. Akhir qafiyah hamzah diakhiri dengan bait atahza'u bid-du'a wa tazdarihi. Kenapa Imam Syafi'i membuat bait menjelaskan tentang main-main dengan doa? Karena Imam Syafi'i pernah bertemu dengan orang, dengan kelompok yang mana mereka itu main-main dengan doa. Mereka tersesat dengan pemahaman mereka yang salah mengenai ketentuan Allah. Yang mereka tahu bahwasanya ketentuan Allah itu kalau sudah jatuh pasti jatuh. Nah, firqah yang seperti ini namanya firqah Jabariyah. Imam Syafi'i ngalamin tuh. Jabariyah itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ini firqah sesat. Akhirnya orang-orang dari firqah ini, mereka ketika melihat orang berdoa, mereka mempermainkan. Kamu ngapain doa? Kamu ngapain doa? Ketentuan Allah itu sudah pasti. Kalau Allah sudah menentukan, meskipun kamu berdoa, gak bakal diijabah doamu. Kalau Allah tidak menentukan, meskipun kamu berdoa, kamu bakal, itu sudah ketentuan Allah. Nah, Imam Syafi'i bertemu dengan orang-orang yang memiliki pemahaman seperti ini. Akhirnya Imam Syafi'i membuat bait syair atahza'u bid-du'a. Apakah kamu mempermainkan doa? Firqah seperti ini disebut firqah Jabariyah. Mereka adalah firqah yang memasrahkan atau menisbatkan segala sesuatu kepada Allah. Sudah semuanya Allah yang menentukan. Kenyataan memang betul semua Allah yang menentukan. Tapi yang salah karena mereka memiliki pemahaman seperti itu, akhirnya mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, dan menisbatkan perbuatan dosa dan maksiat mereka kepada Allah. Mereka akhirnya mencuri, ditangkap. Kenapa kamu mencuri? Karena Allah mentakdirkan saya mencuri. Kalau Allah nggak nakdirin saya nyuri, nggak bakal bisa saya nyuri. Ada orang zina, ditangkap, dicambuk, ditanya, dirajam.
Kenapa kamu zina? Karena Allah menakdirkan saya zina. Kalau Allah nggak nakdirin saya zina, nggak bakal bisa saya zina. Ada orang membunuh, sama. Itu firqah berbahaya. Zaman sekarang, insya Allah nggak ada. Padahal Allah dalam Al-Quran berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Jadi pemahaman yang harus ada dalam benak kita, ini perkataan Allah pasti betul. Nggak mungkin Allah salah. Kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Kata Allah pasti niscaya akan aku ijabah, akan aku kabulkan. Cuman pemahaman kita terhadap pengkabulan doa itu jangan kita persempit. Yang salah itu ketika kita mempersempit pemahaman kita dari makna pengkabulan doa. Gimana kita bisa mempersempit? Misal kita memohon sesuatu, ya Allah berikanlah itu, ya Allah jadikanlah itu, ya Allah. Kita memohon sesuatu, itu permohonan kita sama Allah diijabah nggak kira-kira? Dijabah nggak? Pasti dijabah. Harus yakin. Allah mengatakan astajib lakum. Cuman diijabahnya permohonan kita itu apakah seperti yang kita inginkan atau seperti yang Allah inginkan? Seperti yang Allah inginkan. Ayat yang kemarin dijelaskan, aradna syai'an wa aradallahu syai'an. Fama aradallahu khair. Doa kita pasti diijabah. Cuman pengijabahan doa kita itu seperti yang Allah inginkan. Dan keinginan Allah itu pasti lebih baik dari keinginan kita. Allah yang maha tahu yang baik buat kita. Kemudian hakikat doa itu bukan untuk kita meminta. Hakikat doa itu adalah untuk menampakkan, membuktikan bahwasanya kita itu memang butuh kepada Allah. Kenapa? Karena seandainya kita tidak berdoa pun Allah tahu kebutuhan kita. Kira-kira kita menginginkan sesuatu dalam hati, kita nggak doa, Allah tahu nggak? Allah tahu. Kita nggak berdoa pun Allah tahu apa yang kita inginkan. Tapi hakikat doa itu adalah agar kita membuktikan kebutuhan kita butuh kepada Allah. Ini kita harus tampakkan. Dan doa itu adalah rasul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Imam Syafi'i mengatakan atahza'u bid doa. Apakah kamu main-main dengan doa? Wataz dari dan kamu meremehkan doa. Wa ma tadri bima sana'at doa. Padahal kamu nggak tahu apa yang diperbuat oleh doa. Doa kita pasti diijabah. Entah diijabah di dunia atau nanti di akhirat. Maka perbanyaklah berdoa, karena nggak ada doa yang nggak diijabah. Hemat, kita dikasih waktu oleh Allah hidup di dunia, kita diberikan ilmu oleh Allah bahwasanya nggak ada doa yang nggak diijabah. Maka hemat kalau kita udah diberi kesempatan, kita diberitahu kok tidak berdoa, perbanyak doa. Karena nggak ada doa yang nggak diijabah. Nggak diijabah di dunia, di akhirat kita dapat. Di akhirat kita dapat. Astajib lakum. Sihamul laili la tukhfi. Siham itu jamak dari sahmu. Sahmu itu anak panah. Anak panah pada malam hari. Ini bahasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan mengibaratkan anak panah malam. Apa anak panah malam? Doa di malam hari. Doa di malam hari itu ibarat anak panah yang pasti tepat sasaran, gak mungkin meleset. Kita kalau memanah kadang tepat, seringnya meleset. Tapi kalau berdoa di malam hari pasti kena sasaran, gak bakal meleset. Sihamul laili la tukhfi. Anak panah malam hari itu gak akan meleset. Walakin, tetapi laha amadun. Anak panah itu kalau dilepas, kita kalau mana ada batasnya nggak? Ada batasnya. Itu anak panah yang lepas itu ada batasnya. Sejauh mana dia pergi, sejauh mana dia loncat, ada batasnya. Walakin laha amadun. Walil amadi inkido. Dan
amad batas itu ada intidonya, ada akhirnya. Maksudnya apa? Maksudnya intinya dari bait ini seperti yang tadi dijelaskan, bahwasanya doa itu pasti diijabah. Walakin laha amad, tapi keinginan yang kita utarakan lewat doa itu ada batas, ada batas. Nah, batas ini sesuatu yang Allah tentukan. Allah akan berikan kepada kita seperti apa yang Allah inginkan, itulah batas. Walil amadi inqido, dan batas itu ada waktunya. Kapan doa ini akan dikabul, kapan doa ini akan diijabah, itu ada waktunya. Fayumsikuha idza masya'a rabbi. Anak panah ini kalau Allah berkehendak untuk memegangnya, Allah akan pegang. Wa yursiluha idza nafadal qada. Tapi kalau Allah berkehendak untuk melepasnya, akan Allah lepas. Dia akan terbang, akan menuju sasaran. Artinya apa? Semua ketentuan Allah ada saatnya, ada waktunya. Kecil ada waktunya, besar ada waktunya. Belajar ada waktunya, susah ada waktunya, kaya ada waktunya, pinter ada waktunya, mati ada waktunya, semua ada waktunya. Nah, selanjutnya apa? Wahasrotan apa aksaronas? Wahasrotan. Nah, wahasrotan. Wahasrotan ini pakainya bahar sari. Gimana tadi bahar sari lagunya? Mustafilun mustafilun fa'ilun. Mustafilun mustafilun fa'ilun. Mustafilun mustafilun fa'ilun. Mustafilun mustafilun fa'ilun. Wa hasratan lil fatasa ba'da awid da'i umrul fata law kana fi kafi ramani ba'da ahib ba'ihi. Nah, ini judulnya apa kalau di PDF? Firaqul ahibba. Kalau di sini judulnya umrul insan. Firaqul ahibba, berpisah dengan orang yang dicinta. Berpisah dengan orang yang dicinta. Perpisahan itu sesuatu yang pasti. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kita dulu masuk di pondok ini di kelas 1 bertemu. Selesai kita mondok di sini akan berpisah. Kita bertemu dengan orang tua kita ketika kita dilahirkan. Kita akan berpisah dengan orang tua kita ketika orang tua kita meninggal atau kita meninggal dulu. Semua pertemuan akan ada perpisahan. Imam Syafi'i pernah mengalami sebuah pertemuan yang begitu indah dengan salah seorang teman. Orang soleh, temannya orang soleh. Ulama, temannya orang alim juga. Karena sebuah peristiwa, sebuah ketentuan, sebuah takdir, Imam Syafi'i harus berpisah dengan orang tersebut. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan la surura ya'dilu suhbatal ikhwan. Sebelum masuk ke bait syairnya, ada di PDF atasnya mungkin. La surura ya'dilu suhbatal ikhwan. Tidak ada kesenangan, tidak ada kegembiraan yang bisa menandingi pertemanan seseorang. Saya sampai umur saya yang sekarang 28, paling enaknya hidup yang pernah saya lalui adalah ketika saya di SMA di Aliyah. Kenapa? Karena pertemanan ketika itu terjalin dengan begitu indahnya, dengan berbagai permasalahan yang ada, dengan berbagai macam ujian yang ada. SD, SMP, SMA, ketika SMA selesai, Aliyah selesai,
terasa paling enaknya hidup ketika SMA. Bahkan ketika kuliah pun, ketika kuliah nggak seenak ketika SMA. La surura ya'dilu suhbatal ikhwan. Tidak ada kegembiraan yang menandingi suhbatal ikhwan, pertemanan seseorang. Wala ghamma ya'dilu firaqahum. Dan tidak ada kesedihan yang bisa menandingi perpisahan tersebut. Semakin sesuatu itu bahagia, lawannya semakin sesuatu itu menyedihkan. Semakin bahagia sesuatu, lawannya semakin menyedihkan sesuatu itu. Wal gharibu man faqada, apa? Di sini tulisannya nggak jelas. Ilfa. Wal gharibu man faqada ilfahu, la man faqada manzilahu. Wal gharibu, tetapi yang aneh, man faqada ilfahu, orang yang kehilangan pertemanannya. La man faqada, bukan orang yang kehilangan manzilahu, rumahnya. Wal gharibu, dan orang yang gharib, orang yang aneh, orang yang linglung, orang yang kesasar, orang yang bingung, itu orang yang kehilangan ilfah, orang yang kehilangan pertemanan, bukan orang yang kehilangan rumah. Sekarang kebalik, orang yang bingung itu kalau rumahnya bakaran, rumahnya kena longsor, rumahnya kena banjir, bingung dia. Tapi orang ketika pertemanan dia dengan orang lain terpisah, terputus, terbatasi, dia nggak merasa sedih, nggak merasa apa-apa. Wa hasratan, betapa menyedihkannya, lil fata, bagi seseorang, saatan, pada waktu, di saat, ya'ishuha, hidup siapa seseorang di saat tadi, di waktu tadi, ba'da awidda'ihi, setelah orang-orang yang dikasihinya. Betapa menyedihkannya seseorang itu ketika dia masih hidup, ketika dia masih tinggal, setelah orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang dia kasihi meninggal. Sedih tidak ada duanya. Kita masih hidup setelah orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi meninggal. Itu masa hidup kita sesudah meninggalnya mereka, itu masa hidup paling menyedihkan. Wa hasratan lil fata sa'atan ya'ishuha ba'da awidda'i. Betapa sedihnya seseorang ketika dia menjalani hidup setelah ditinggal oleh orang-orang yang dia cinta, yang sudah tidak ada orang tua, yang sudah nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ketika ditinggal bapak, ketika ibu meninggal, sedihnya seperti apa. Nah, Imam Syafi'i pernah mengalami hal seperti itu. Umrul fata, umur seseorang, laukana, seandainya ada apa umur, fi kafihi, di genggamannya, Roma, akan melempar siapa orang, bihi, dengan umur, ba'da ahibbaihi, setelah orang-orang yang dicintainya. Seandainya saja umur seseorang itu ada dalam genggamannya, ada, kita punya umur kita dalam genggaman kita, artinya dalam genggaman itu terserah kita mau diapain sesuka kita. Seandainya umur seseorang itu ada di genggamannya,
roma bihi ba'da awid da'i, niscaya akan dia lempar itu umur setelah meninggalnya orang-orang yang dia cinta, setelah ditinggal oleh orang-orang yang dia sayang. Tapi sayangnya umur nggak di tangan kita, umur nggak bisa kita utak-atik. Gimana coba kalau kita bayangkan ketika orang tua kita meninggal, ayah meninggal, ibu meninggal, orang-orang yang kita cinta meninggalkan kita. Wah, asana teh kajen puing pae, udah nggak ada. Waliyadzubillah, perasaan begitu menyedihkan, perasaan begitu berat. Maka Imam Syafi'i mentakbirkannya, membahasakannya dengan dua bait syair, wa hasratan lil fata sa'atan ya'ishuha ba'da awid da'ihi.